Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Saudaraku, kita ketahui bersama bahwa telah diputuskan oleh Mahkamah Agung bahwa kitalah yang berhak menggunakan nama Persaudaraan Setia Hati Trate dan logo Persaudaraan Setia Hati Trate. Tidak boleh ada pihak lain yang menggunakan merek terdaftar tersebut tanpa mendapat izin kita. Apabila ada pihak-pihak lain yang menggunakan, maka itu pelanggaran hukum dan pelanggaran hak-hak kita. Saudaraku, akhir-akhir ini adik-adik kita beberapa menjadi pesakitan, beberapa menjadi pelaku tindak pidana. Mereka mengetahui bahwa kitalah yang benar, maka mereka berupaya menertibkan pihak-pihak lain yang menggunakan merek terdaftar kita tanpa izin dari kita. Tentu saja ini sebenarnya adalah baik, karena memang kita sebagai warga Persaudaraan Setia Hati Trate telah diberi kewajiban harus berani berdiri di atas kebenaran dan keadilan. Tetapi dengan tanpa kewenangan, dengan tidak sesuai dengan tata cara yang benar menurut hukum, maka menjadikan mereka yang seharusnya menjadi pahlawan tapi justru menjadi penjahat. Ini menjadi keprihatinan kami yang luar biasa. Saudaraku, merek Persaudaraan Setia Hati Trate dilindungi di kelas 41 kategori jenis-jenis penyediaan jasa olahraga, pencaksilat salah satunya. Apabila terjadi pelanggaran, ini tidak otomatis bisa ditindak secara hukum, karena dalam kategori delik aduan tidak ada pidana jika belum diadukan. Maka jangankan adik-adik yang tidak memiliki kewenangan, aparat hukum saja tidak diperkenankan menindak sebuah pelanggaran merek tanpa adanya pengaduan terlebih dahulu dari si korban. Nah, siapa si korban? Ya, pihak-pihak yang memiliki hak. Siapa? Yaitu Ketua Dewan Pusat, Ketua Umum Pusat, dan Ketua Cabang. Nah, kejadian-kejadian di cabang-cabang adalah wilayah kewenangan dari para ketua cabang. Maka seharusnya para ketua cabang melaporkan terlebih dahulu adanya pelanggaran merek, dan selanjutnya minta dilakukan penertiban atas pelanggaran merek kita supaya tidak berulang-ulang. Sehingga menurut kami, apabila adik-adik merasa hak-haknya diganggu, kemudian melakukan dengan caranya sendiri tanpa melakukan sesuai dengan prosedur hukum, maka menurut saya ini adalah kita membiarkan adik-adik terjerumus dalam masalah, dan ini adalah tanggung jawab kita. Berikut kami sampaikan tata cara mengajukan pengaduan pelanggaran
merek terdaftar Persaudaraan Setiati Trate kelas 41. Tata cara pengaduan pelanggaran merek terdaftar Persaudaraan Setiati Trate kelas 41. Saudaraku, PSHT adalah merek terdaftar yang dilindungi di kelas 41. Apa merek kelas 41? Saudara, merek terbagi dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok barang atau dagang yang diatur dalam kelas 1 sampai dengan kelas 34, dan kelompok jasa diatur dalam kelas 35 sampai dengan kelas 45. Sedangkan untuk kelas 41 termasuk dalam kelompok merek jasa, bukan barang, bukan dagang, mengatur, melindungi jenis-jenis jasa pendidikan, penyediaan pelatihan olahraga termasuk pencaksilat, dan aktivitas kebudayaan dan kesenian. Ini banyak, silakan dicek di Dirjen Haki kelas 41 itu apa saja. Tetapi secara garis besar inilah yang dilindungi. Yang kedua, pelanggaran pidana merek termasuk dalam kategori delik aduan. Pahami apa delik aduan. Saudara, perkara yang termasuk dalam delik aduan tanpa pengaduan dari korban terlebih dahulu, maka pelanggaran merek tidak dapat dipidana. Hanya korban sebagai pemegang hak yang bisa bertindak sebagai pengadu. Siapa pemegang hak merek PSHT? Yaitu Ketua Dewan Pusat, Ketua Umum Pusat, dan Ketua Cabang. Kemudian, hal-hal yang perlu disiapkan terlebih dahulu adalah lengkapi legal standing pengadu. Karena dalam delik aduan tidak bisa semua orang mengadu, hanya si korban, maka harus jelas siapa dia yang mengadu. Pastikan dia adalah si korban, pastikan dia adalah pemegang hak merek PSHT untuk wilayah hukum dimaksud. Yang pertama, siapkan sertifikat pemilik hak dari Kang Mas Isbiantoro selaku Ketua Dewan Pusat. Yang kedua, siapkan pula sertifikat lisensi Kang Mas Murjoko sebagai Ketua Umum. Berikutnya, siapkan surat kuasa penggunaan merek kepada Ketua Cabang untuk wilayah hukum Ketua Cabang, yang di sana memberi kewenangan Ketua Cabang untuk menggunakan merek PSHT dan juga mengambil tindakan-tindakan hukum terhadap pelanggaran merek dimaksud di wilayah hukumnya. Yang kedua, kalau Ketua Cabang menggunakan jasa lawyer, maka siapkan pula surat kuasa. Berikutnya, hak agar dikumpulkan ciri-ciri jasa Persaudaraan Setiati Trate milik kita. Misalnya jenis kegiatan yang kita laksanakan, apakah itu latihan, kenaikan tingkat, pengesahan, pertandingan, sarasehan, penataran pelatih, dan lain-lain. Kemudian baju seragam latihan, baju seragam warga, dan kemudian kop surat, kemudian pelang kantor sekretariat, bendera, ini di print saja di kertas. Kemudian keuangan, misalnya edaran biaya pendaftaran, biaya pengesahan, biaya kenaikan tingkat, proposal pertandingan yang mencantumkan biaya pendaftaran, kemudian kartu pembayaran dan lain-lain. Ini untuk membuktikan kerugian
bahwa kalau di tempat kita biaya pengesahan misalnya 1 juta per orang, maka jika di sana ada 100 orang, maka ya 1 juta kali 100 orang itulah kerugian kita. Dan mungkin juga perlu dicetak kartu tanda anggota sebagai contoh ciri-ciri jasa PSHT yang membedakan jasa pelatihan olahraga pencaksilat kita dengan perguruan-perguruan yang lain. Berikutnya, kumpulkan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan catatan dalam 6 bulan terakhir, ya. 6 bulan, jangan lewat dari itu. Kenapa? Nah, itu SOP yang diamanatkan oleh Dirjen Haki. Misalnya bukti tentang kegiatan pelatihan pencaksilat mereka, apakah itu foto, video, upload di medsos, dan siapkan pula saksi yang mengetahui tentang kapan kegiatan mereka itu dilakukan, di mana, dan siapa saja. Kemudian barangkali mereka pernah mengeluarkan surat-surat yang ditandatangani, lazimnya ditandatangani oleh ketua cabang dan sekretaris. Di situ biasanya mencantumkan nama, logo, dan ada logo IPSI di dalam kop surat mereka, ada stempel pula. Nah, ini yang tentu mereka akan sulit untuk mengelak karena mereka membubuhkan tanda tangan. Misalnya pula ketika ada brosur, pamflet, iklan cetak atau elektronik di medsos di mana saja, itu bisa dijadikan bukti. Kemudian syukur-syukur kalau kita bisa mendapatkan bukti pembayaran, edaran pembiayaan dari mereka, ya, itu bisa dijadikan bukti. Dan semua penggunaan merek jasa PSHT dan Setia Trate dalam kegiatan olahraga khususnya pencaksilat apa saja itu bisa dilaporkan. Kemudian siapkan pula persyaratan yang dibutuhkan. Inilah persyaratan pengaduan merek menurut Dirjen Haki, ada lengkapi fotokopi pendaftarannya tadi sudah kami tersebut, legalitas ini dan seterusnya, monggo dibaca sendiri, ya. Kemudian siapa yang diadukan, orang perorangan atau badan hukum yang menggunakan nama dan logo perusahaan Setia Trate dan Setia Trate untuk kegiatan jasa penyediaan pelatihan olahraga khususnya pencaksilat. Yang kedua, paling mudah adalah melaporkan ketua dan sekretaris karena biasanya mereka menandatangani surat-surat dan lain-lain, ya. Kemudian siapkan pula salinan putusan dan dipahami pembatalan badan hukum PSHT abal-abal dan perkara sengketa merek. Ini disiapkan kedua-duanya dan dipahami, ya. Nah, perlu dipahami pula bahwa yang bisa kita laporkan itu siapa saja, tidak harus ketua cabangnya saja, siapapun orang per orang. Dan kemudian apabila sudah dilaporkan, kemudian melakukan kegiatan lagi, maka kegiatan berikutnya itu juga bisa dilaporkan kembali, ya. Sehingga jangan terbatas pada satu laporan saja, ya. Sehingga ini bisa sebagai kegiatan yang berulang. Demikian tata cara pengaduan pidana merek terdaftar PSHT. Semoga berguna. Salam persaudaraan, Setia Trate Jaya.